Ya, Oke, ya, baik teman-teman, Bu Hasri yang saya hormati, mari kita dengarkan atau perhatikan paparan dari Pak Yayan dan saran dan sumbangsinya ditunggu. Pak Yayan, nangkap Pak Yayan. ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, izinkan Waalaikumsalam. saya untuk mempresentasikan RPP saya, walaupun mungkin masih banyak kekurangan ya. Untuk hari ini kebetulan saya pulang dulu dari rumah sakit, jadi mau mempresentasikan dulu. Nah, nyalain aja. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ada Pak, sudah. Ya baik, ini RPP yang saya buat untuk yang kedua, yaitu tentang materi teks cerita fantasi. Di sini ada kompetensi inti KI 1 dan KI 2, kemudian ada KI 3 dan KI 4. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikatornya yaitu 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Kemudian indikatornya ini ada C2 dan C3. C2 ini menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi. Kemudian C3-nya menentukan jenis cerita fantasi. Kemudian tujuan pembelajarannya ini melalui kegiatan mengamati salindia dan mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar dengan benar. Kemudian materinya ini saya hanya pengetahuan saja Pak, pengertian cerita fantasi, kemudian ciri umum, kemudian ciri umum cerita narasi, kemudian ciri umum cerita fantasi, dan jenis cerita fantasi. Untuk materi remedialnya juga sama, ketika ada remedial, kemudian pengayaan juga sama. Kemudian model pendekatan dan metode pembelajaran ini modelnya PBL, pendekatannya saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Media yang digunakan yaitu laptop, handphone, PPT, gambar ataupun video dari YouTube, dan juga WhatsApp group ya. Sumber belajar ini saya ambil dari buku siswa edisi revisi 2017 dan buku guru edisi revisi 2017 juga, dan dari YouTube. Untuk videonya ini diambil dari YouTube. Ini sudah saya tempelkan alamatnya di sumber belajar. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya ini melalui Zoom Meet atau juga bisa dengan Google Meet ya. Ini guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa. Ini termasuk ke dalam religius PPK-nya ya. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik. Guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta didik di sini merespon, artinya siswa yang aktif ya ketika merespon. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai KD, tujuan, dan juga cakupan materi dan manfaat yang akan diperoleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian untuk intinya di sini orientasi melalui Zoom Meet. Peserta didik menyimak salindia berupa PowerPoint yang ditayangkan oleh guru. Yaitu di sana ada mengamati video. Kemudian juga peserta didik ini bersama guru bertanya jawab untuk menggali pengalaman nyata peserta didik dalam mengamati video yang ditampilkan.
Kemudian juga guru meminta peserta didik menemukan hubungan antara video yang disaksikan dengan teks yang akan dipelajari. Kemudian tahap yang kedua yaitu mengorganisasi, ini melalui WhatsApp group. Peserta didik secara berkelompok ini bertanya jawab tentang ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi yang saya ambil yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan juga Anak Rembulan. Kemudian peserta didik juga membaca materi pada dan juga LKPD yang telah dibagikan. Ini melalui WhatsApp group. Kemudian fase yang ketiga juga sama melalui WhatsApp group. Peserta didik ini dibimbing oleh guru berdiskusi untuk menentukan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi yang berjudul tadi Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan. Kemudian peserta didik menuliskan ciri tokoh berdasarkan tadi ya hasil diskusi mereka. Kemudian fase yang keempat ini mengembangkan dan menyajikan hasil. Ini masih melalui WhatsApp group. Peserta didik menuliskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan dan mengurutkannya. Kemudian setelah itu peserta didik menyimpulkannya. Kemudian yang berikutnya ini melalui Jumit, ini masih dalam tahap mengembangkan dan menyajikan. Peserta didik melalui perwakilan kelompok masing-masing mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian peserta didik yang lain memberikan komentar dan masukan atas penampilan teman-temannya itu. Kemudian fase yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik ini memperbaiki hasil kerjanya berdasarkan masukan dari teman atau kelompok lain. Kemudian peserta didik menuliskan hasil evaluasi dan identifikasi teks deskripsi berupa tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan penutupnya. Ini dilakukan melalui Jumit juga. Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok ini melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dalam hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dan diakhiri dengan kegiatan doa. Ini untuk penilaian proses dan hasil belajar. Saya ambil penilaian sikapnya itu penilaian observasi. Dan ini instrumennya. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya, ini penilaian pilihan ganda ya. Indikator soalnya di sini ada saya buat 5 soal. Ini kunci jawabannya dan juga penskoran. Kemudian lampiran berikutnya adalah ini, saya sengaja lampirkan kartu soalnya di sini. Ini kartu soal nomor 1, kemudian juga nomor 2 sampai dengan nomor 5. Saya lampirkan di sini untuk kartu soalnya. Oke, udah. Saya mau nanya ke GTK, mau nanya mulai GTK tadi. Kemudian lampiran yang keduanya adalah materi ajar. Ini materi ajarnya ada kompetensi dasarnya dicantumkan, kemudian tujuan belajarnya, pengertian teks cerita fantasi. Ini materi ajarnya sengaja tidak disebutkan cerita fantasi itu apa, mereka disuruh untuk memperhatikan dulu. Nanti bisa menyimpulkan bahwa cerita fantasi itu adalah apa gitu ya. Kemudian lampiran berikutnya adalah LKPD. Ini LKPD-nya. Di LKPD ini menentukan rangkaian peristiwa dari 2 contoh
teks cerita fantasi, yaitu Kekuatan Ekor Biru Nataga dan juga Anak Rembulan. Kemudian ini juga menentukan keajaiban tokoh dan peristiwa ajaib yang dialami oleh tokoh dalam cerita fantasi. Kemudian mendaftar latar yang ada dalam cerita fantasi tersebut. Kemudian lampiran berikutnya adalah media ajar. Ini media ajarnya sudah saya buatkan. PowerPoint ya Pak? Iya, ini PowerPoint-nya Pak, saya screenshot kemudian saya tempelkan di sini di RPP biar mudah, tidak bolak-balik jendela lagi. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, itu mungkin Pak ya. Tapi nanti jangan begini ya, waktu nge-teaching ya. Oh iya Pak. Ya, kalau berteaching tidak seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan dalam presentasi ini aja. Ya. Oke, itu saja mungkin Pak. Minta saran dan masukannya baik dari Bapak maupun dari teman-teman yang lain. Oke, Ibu Bapak, itu Pak Yayan sudah mempresentasikan perangkat pembelajarannya. Untuk itu silakan Ibu Bapak mengomentari atau memberi saran terhadap Pak Yayan untuk kesempurnaan perangkat yang beliau buat. Kepada Ibu Bapak yang mau, disilahkan. Silakan Bu Ipat. Iya, baik Pak. Pak Yayan, Iya Bu. terdengar suara saya? Iya, terdengar Bu. Oh, jelas Bu Ipat. Kawatnya belum ada ya? Udah Pak, mendung lagi sini, sempat hujan pula. Aduh, sinyal luar biasa. Materinya teks cerita fantasi, memang kita sama ya. Iya Bu. Jenjang SMP. Dari kedua memang teks cerita fantasi. Tadi Pak Yayan evaluasinya belum ya Pak ya? Evaluasi Bu ya. Terus tadi KAD-nya itu 3.3, 3.4-nya tidak dicantumkan ya, 4.3-nya tidak dicantumkan ya Pak ya? Iya, tidak dicantumkan Bu. Yang keterampilannya. Iya. Iya. Lalu sudah ya Pak ya, dari kegiatan sintaknya juga, sintak PBR-nya sudah ada, sudah lengkap. Terus saintifiknya juga sudah jelas sekali, sudah lengkap. PPK-nya juga sudah tersedia situ, lengkap. Tipeknya juga ada ya Pak, tadi Zoom meeting. Iya. Video dari YouTube juga sudah. Cuma mungkin penulisan video itu yang baku video atau video ya. Coba saya lihat di bawah. Ya, harus lihat dulu ini di Sudah lengkap itu Pak. Video yang bakunya pakai pakai ya Bu. Ya. video Ya, Ya. ya. pakai ya Pak ya. Ya, baik Bu, nanti saya perbaiki lagi. Yang iya. Sudah Pak, mungkin itu saja Pak. Selebihnya semangat untuk nanti teaching. Iya, Sudah terima Pak, kasih itu Bu. saja. Terima kasih Bu Ya, Ipat sama-sama Pak. ya, atas sarannya dan masukannya seperti itu. Nah, silakan Bu, siapa yang mau? Saya penasaran, Bu Intan ada nggak di situ Bu Intan? Ada Pak. Oh ada. Khawatir tidak ada saya. Silakan Bu Intan. Emang videonya udah terlihat Pak ya? Enggak. Hanya fotonya saja, jangan-jangan nggak ada orang. Masa. Untuk Pak Yayan,
Iya Bu Menurut saya Intan. sudah bagus ya. Iya makasih Bu. Karena ya Pak Yayan juga pasti sudah melihat permasalahan-permasalahan yang sebelumnya ya. Iya. Terus mengcover itu dan menurut saya ya luar biasa. Jadi ketika presentasi begini tidak perlu banyak yang evaluasi lagi begitu. Tinggal tadi saran Bu Ipat ya betul, saya juga melihatnya. Tinggal Pak Yayan diperbaiki aja begitu. Selebihnya bagus. Oke Bu Intan, terima kasih. Baik. Oke, ada lagi Bu Bapak? Rapip, mau komentar Rapip? Suara saya tidak terdengar, Pak. Terdengar nggak sih? Terdengar, walaupun kecil Pak. Ayo, kalau mau komentar silakan. Bu Marlin ya? Ya Pak, saya coba Ya. mau lihat itu Pak Yayan bagian penilaian sikap nih Pak. Coba ya, boleh. Enggak Pak ya? Ini Bu. Nah iya Pak Farid, ya saya sambil mau nanya juga ini Pak, ini kalau kayak gini nih nilainya itu baiknya angka atau hanya checklist gitu aja ya Pak ya? Karena kan ini udah ada keterangannya ya. Iya ada keterangannya di sini Bu. Ini ada kriterianya nih, kalau 100 ini sangat baik, 75 baik, kemudian juga 50 cukup, 25 kurang. Ya ini juga Itu Pak Farid ya gimana kalau kayak gitu Pak? Ya ke Pak Farid aja, Ya. sebaiknya yang bagaimana Pak Yang- gitu. Sebaiknya memang memakai nominal. Jadi Oh gitu, kisaran dari segini sampai segini ya, gitu ya Pak? kisaran ya seperti itu. Jadi gini, baik saya itu 75, tapi Ibu Malen lebih baik dari saya, bisa 80 gitu Bu. Oh, ya. Oh gitu. Paham ya? Jadi Ya, ya. kalau secara B terus C, itu Bu Malen C, saya C, itu kan sama saja nilainya kan. Oh iya. Tapi misalkan saya cukupnya di 50, kemarin cukupnya di 70, beda gitu, seperti itu. Karena saya yakin untuk penilaian sikap itu tidak semua orang respect dan berbeda respeknya gitu. Tidak semua orang juga cuek dan berbeda cueknya. Tingkat kecuekannya, tingkat respekannya akan berbeda seperti itu. Karena begini, kemarin suka puisi, saya mah kurang suka puisi misalkan seperti itu. Perhatian kita akan berbeda walaupun misalkan saya memperhatikan seperti itu ya kemarin. Jadi kasih angka, jadi kalau Iya. angka itu pembedanya jelas gitu. Oh si A itu baiknya itu di 70 gitu, seperti itu. Oke. Oke baik. Pak Yayan udah bagus, ini saya tadi cuma sambil nanya aja Pak, sekalian nanya gitu. Oke Bu, terima Ke Pak kasih Bu. Farid. Oke, Pak Yayan. Oke. Baik, ada lagi Ibu Bapak? Pak Yayan, Iya Pak. eh, ya Pak Yayan, dari saya itu untuk KI jangan dimasukkan lah. Kemarin kan kita sudah bahas tuh KI 1. Ya KI Pak, 2. ya Pak. Nah, itu kan untuk ini, untuk apa? Untuk mapel lain gitu, kata Bu Hasri itu ya. Ya. Lebih baik kita fokus, lebih baik Yayan mencantumkan di ininya, di KD-nya yang keempat justru gitu. Ya seperti itu. keterampilan Pak ya, Karena keterampilannya. Ya. bahasa Indonesia itu kan berpasangan, karena bagaimanapun bahasa Indonesia adalah ilmu sekaligus melatih keterampilan seperti itu. Kalau seperti ini akan berbeda-beda gitu. Kayak maksud saya begini, kalau misalkan pertemuan kalau keterampilannya pertemuan yang selanjutnya, jangan-jangan si peserta didik sudah lupa dengan apa itu ini cerita fantasi, apa itu dongeng misalkan seperti itu. Kalau
saat itu diberikan kan itu masih anak itu seperti itu. Kemudian contoh-contohnya juga kan saya tadi kan saya melihat di materinya ada contoh ya. Iya Pak. Gitu. Nah itu jelas juga gitu. Di LKPD-nya ada diskusi kan enak juga gitu. Terakhirnya evaluasinya anak membuat misalkan 1 paragraf atau 2 paragraf tentang cerita fantasi gitu. Nah tentunya penilaiannya juga itu harus berbeda juga seperti itu. Ya saya setuju dengan penilaian saya seperti ini. Iya Oke, Pak. dari saya cukup. Saya mau tanya, yang hotnya yang mana Pak Yayan? Coba saya evaluasi Pak Yayan belum ada ya pembuatan soal hot. Iya Ya. Pak. Kalau dievaluasi belum ya. Dievaluasi. Ya, itu nanti ditanyakan oleh saya nanti ketika the teaching nanti ya. Kalau hotnya gimana nih? Bagian mana di RPP-nya? Kalau di RPP di sini Pak. Kan Pak Yayan menyebutkan ini gimana Pak? Apa ya? Belum saya tandai ini sebetulnya. Iya kan, saya senang. Oh ini ICT, ini ICT, ini berarti TPK-nya ada di sini gitu. Kalau hotnya yang mana gitu. Sehingga kita tidak lupa. Oh ini saya harus hot di sini gitu. Ya baik Pak. Nah nanti saya perbaiki lagi. Nanti ditandai ya. Iya Pak. Itu. Oke, terima kasih. Mas Sri, mangga. Iya Pak Farid. Pak Yayan. Iya Bu. Ya kalau saya tanggapannya ya betul tadi banyak di situ kata tidak bakunya video ya, nanti diubah saja jadi kata yang baku video gitu ya. Iya Bu. Kemudian yang kedua di alat dan media itu nanti dipisahin Pak, jadi bedakan mana alat mana yang media nanti di RPP-nya. Iya Bu. Di bagian alat dan media. Ya, di Ya, sini. nah itu kan. Iya. Nanti dipisahin. Nah, kemudian yang ketiga di kegiatan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya. Nah, itu kan masih menggunakan kata guru gitu ya. Seperti yang saya bilang kemarin, kita ubah redaksi katanya itu menjadi peserta didik gitu ya. Baik Bu. Itu kan guru melakukan pembukaan misalnya ya kan. Iya. Nanti dirubah redaksi katanya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya lihat tadi Pak Yayan ada penilaian nih ya. Iya Bu. Tapi soalnya belum dibuat. Ini Bu. Soalnya belum ada. Ini Bu, yang Nanti ini. di kegiatan apa namanya yang mana? Oh itu Ini udah dibuat Bu, soalnya udah ada. itu soalnya. Iya. Sebentar. Tema. Oke, baik. Ciri umum. Nah, ini yang dibilang sama Pak Farid. Kalau saya lihat soalnya masih berupa apa namanya ya? Belum menunjukkan soalnya hot ini kalau menurut saya. Iya Bu, baik Itu Bu. Pak Farid. Ya. Ya, betul. Ini masih apa namanya? Masih tahap pengetahuan saja, masih level 1, level 2 gitu kan. Belum ke coba saya lihat. Oke. Biasanya kalau soal hot itu tampilkan satu contoh cerita fantasinya Analisis gitu. wacana. Nah, ya betul. Baik Bu. Nanti disuruh mencari ciri umumnya yang keajaibannya yang mana gitu kan. Iya, Anak iya. suruh mencari bagian keajaiban dari cerita kutipan cerita fantasi di atas yang mana bagian keajaibannya gitu kan. Jadi langsung ke anaknya menganalisis, jadi hot soalnya. Kalau ini Ya. masih tahap pengetahuan saja. Ini mah Ya. ingatan aja Pak, ingatan. Iya, iya. Iya betul. Ya Nah baik Bu. kemudian ini kan sudah nanti buatkan itunya Pak apa
kisi-kisi kartu soal gitu ya. Kalau Jadi lebih- itu ada di sini Bu, Di saya di lampiran nih, mana? ini kartu soalnya Bu. Oh sudah ya? Iya. Ya ya baik, sudah ada ya. Nah tapi di kegiatan pembelajarannya yang di RPP tidak Pak Yayan cantumkan penilaiannya di mana letaknya gitu. Oh, iya. Apakah di bagian apa namanya kegiatan inti atau di penutup? Iya Bu, baik Saya Bu. lihat tadi nggak ada tuh. Iya. Nanti di penilaian itu letaknya ada di kegiatan penutup ya, Pak ya. Baik Bu. Di bagian akhir. Nah, itu kemudian terakhir nih, LKPD di dalam pembelajarannya di sana berkelompok siswanya. Iya. Tapi saya lihat di LKPD-nya sepertinya individu, itu gimana tuh, Pak? Ya baik Bu, nanti saya perbaiki lagi karena memang ini saya hanya lagi apa namanya ya kesana kesini jadi kurang fokus kemarin juga. Jadi nanti saya perbaiki lagi Bu. Ya, jadi kalau memang LKPD itu kan nanti lembar kerja yang akan kita bagikan kepada siswa nih. Iya. Jadi kalau dalam kegiatan pembelajaran Pak Yayan nanti berdiskusi kelompok, ya otomatis LKPD-nya nanti kan dikerjakan mereka secara berkelompok gitu. Nah ini kan ini per individu sepertinya. Nanti tinggal diganti aja Pak, misalnya nama kelompok gitu kan, Oh iya Bu. anggotanya, Siap ya yang Bu. bagian atasnya. Ya. Ya itu saja masukan dari saya. Sukses ya Pak Yayan, tetap semangat. Terima kasih Bu. Walaupun ini seperti teman-teman yang lainnya, ya sama-sama. Oke, Lanjut terima Pak Farid. ya. Silakan Pak Yayan ditutup dulu. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak Yayan sudah berbagi dengan kami di pagi ini. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun betul di tengah banyak kesibukan ataupun musibah ya. Yang jelas ada pepatah kan katanya kalau kita diberi musibah itu Tuhan sedang mencintai kita gitu seperti itu. Iya Pak, baik Pak. Terima Baik, kasih. oke, tetap semangat Pak Yayan ya, jangan putus asa. Baik.